Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat roti cinnamon roll yang enak banget. Ini adalah resep paling enak yang pernah aku bikin setelah sekian kali eksperimen ya. Langsung aja yuk kalian cobain di rumah. Nah teman-teman, saya akan bagikan teman-teman untuk membuat cinnamon roll ya. Nah ini bahannya simple banget, gampang banget. Nanti setelah kita bikin adonannya rotinya, kita akan bikin juga untuk fillingnya atau isiannya. Nah pertama-tama ini kita siapkan 50 gram gula pasir ya. Ini sekitar 60 ml air yang hangat. Lalu ada ragi instan. Ragi instannya 7-8 gram. Kita masukin aja sama gulanya plus 60 ml air. Airnya air hangat. Nah nanti kita biarkan ya teman-teman, biarkan sampai dia ngembang gitu ya, untuk melihat apakah si raginya bereaksi dengan si gula dan juga air hangatnya. Nah seperti ini. Nah ini kita biarkan lebih kurang kayak 5 menitan gitu, nanti dia akan ngembang aja sebentar. Kita sisihkan dulu ya. Untuk bahan lain di sini saya sudah punya melting butter. Melting butter ini saya pakai 60 gram. 1 butir telur ya. Di sini ada 180 ml susu, dan di sini juga ada tepung terigu protein tinggi. Saya pakai 480 gram dan lebih kurang sekitar 1 sendok teh garam ya. Nah kali ini saya akan bikin 2 loyang cinnamon roll ukuran 22 x 22 loyangnya. Jadi lebih kurang ada 18 piece ya. Langsung ke mixer aja. Kita akan masukin si bahan yang basah dulu, baru nanti kita masukin si bahan yeast dan juga si tepungnya. Nah ini kita akan tunggu si yeastnya ya, dia bereaksi atau enggak. Nah ini udah hampir kelihatan ya teman-teman. Jadi simpel aja. Ini kita akan kocok dulu aja si melting butternya. Kita masukin aja ke sini. Nah setelah butternya dimasukkan, kita masukkan juga susunya seperti ini ya, lalu telurnya masukin, lalu kita kocok bersama dulu 3 bahan ini sampai benar-benar bercampur merata ya teman-teman. Nah ini yeastnya yang tadi itu udah berbuih ya, kita masukkan juga ke dalam sini. Jangan lupa diaduk karena ada gulanya. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan semuanya, kita kocok lagi sampai merata ya. Nah setelah itu kita akan masukkan tepungnya. Ini akan kita masukkan separuh dulu tepungnya ya teman-teman. Nah setelah separuh tepungnya kita masukkan ke dalam sini, baru kita kocok dulu sampai agak sedikit dia merata. Nah setelah merata baru kita masukkan tepung setengah berikutnya ya. Nah sesudah kita masukkan setengah lagi, ini langsung lagi kita kocok sampai dia kalis dan elastis ya teman-teman. Seperti biasanya dia window pane atau dia lentur sekali jadinya nanti ya. Nah teman-teman, ini sudah sekitar 10 menit kita ulen. Tuh hasilnya udah cakep banget, udah nerawang banget adonan kita. Berarti ini udah siap kita proofing yang pertama selama 1,5 jam ya. Untuk proofingnya saya akan pakai baskom yang sudah diolesi dengan minyak goreng ya. Saya akan pakai baskom yang sudah dioles dengan minyak goreng ya. Minyak goreng 1 sendok sampai 2 sendok makan boleh ya. Nah ini seperti ini. Kita bolak-balik aja biar dia tercover dengan minyak gorengnya, nggak apa-apa. Kayak gini ya. Nah ini kita biarkan 1,5 jam sampai 2 jam boleh ya, sampai dia ngembang 2 kalinya ya. Tutup dengan serbet yang bersih, simpan di tempat yang hangat ya, atau tempat biasanya saya taruh di dalam oven yang tidak menyala ya. Nah ini langsung kita cover, kita biarkan. Sambil menunggu proofing adonan kita, saya sudah siapkan fillingnya ya, atau isiannya yang akan kita gulung bersama. Di sini ada lebih kurang sekitar 50 gram gula pasir, 80 gram gula aren atau gula palem. Di sini ada 1,5 sendok makan kayu manis, bubuk kayu manis ya. Nanti ini yang udah saya campur nih teman-teman. Jadi sebagian nggak saya campur biar teman-teman tahu komposisinya. Lalu di sini ada mentega ya, ini butter saya pakai ya yang udah lembut. Ini buat nanti olesin di
fillingnya itu baru kita kasih yang keringnya ya. Nanti mentega ini disesuaikan aja, kadang kita bisa pakai 50 gram, 60 gram, atau kalau kalian mau lebih banyak kalian bisa pakai 100 gram. Jadi sesuaikan dengan selera kalian. Kalau saya nggak mau terlalu banyak butter karena nanti juga akan dioles dengan melting butter bagian atasnya ya. Nah ini kita campur aja kayak begini nih teman-teman. Nah nanti kita juga akan bikin glaze-nya, tapi glaze-nya itu saya enggak langsung ditaruh di cinnamon roll-nya full gitu ya. Biasanya kalau di toko-toko pastry kan full langsung ditaruh di atasnya gitu. Kalau saya sih paling cuma di glaze gitu aja. Cuman asal ada aja karena saya nggak terlalu suka yang terlalu manis atau terlalu gurih gitu ya. Jadi gurihnya kita bikin pas aja. Tapi buat kalian yang suka glaze-nya itu full menutupi roti cinnamonnya juga boleh banget, terserah kalian aja. Oke, jadi disesuaikan aja. Nah untuk glaze-nya nanti saya akan bagikan resepnya setelah kita panggang rotinya aja ya. Teman-teman ini udah 1 jam kita buka. Wow, udah ngembang banget. Kita kempeskan dulu. Jangan lupa meja kerja kita kasih tepung terigu ya, supaya adonannya enggak lengket ya. Ini kita akan bikin adonan yang lebar ya. Nah kita butuh rolling pin seperti ini untuk bikin adonan ini jadi lebar, bentuknya nanti akan persegi panjang gitu ya teman-teman ya. Setipis yang kalian bisa aja, tapi jangan terlalu tipis, yang penting dia bisa digulung ya. Nah jangan lupa juga siapkan pisau yang cukup tajam nanti untuk potong adonan rollingnya, lalu mentega dan juga filling yang sudah kita bikin tadi ya. Nah teman-teman harus usahakan bentuk rollingnya ini sama rata, sama tebelnya ya, dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi caranya itu dari tengah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke samping kiri, dan tengah ke samping kanan seperti ini. Terus menerus sampai kita ketemu lebih kurang mungkin adonannya ketebalannya kayak 1 cm gitu ya teman-teman. Nah setelah itu kita oles dengan butter ya, butter yang sudah lembut ya teman-teman. Kita oles perlahan-lahan sampai merata. Nah untuk jumlah butternya kalian boleh sesuaikan dengan selera kalian, tapi saya buatnya asal dia bisa nempelin si gula pasir aja cukup ya. Nah lalu kita ambil filling yang sudah kita bikin tadi yang terdiri dari gula palem, gula pasir, kayu manis itu, langsung kita taruh di atas olesan dari butternya seperti ini. Ratakan kiri kanannya ya sampai benar-benar rata ya teman-teman. Nah dirapi-rapikan seperti ini juga boleh ya, jadi kalian sesuaikan saja. Lalu kita mulai lipat ujung-ujungnya ya. Untuk mulainya itu dari lipatan yang kecil dulu seperti ini ya, baru nanti kita lipat atau gulung-gulung lagi sampai menuju titik atau bagian akhir dari si adonannya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Sebisa mungkin gulungannya itu sedikit padat ya, tidak kendor gitu ya. Jadi cinnamon rollnya nanti akan jadinya lebih cantik dan lebih rapi. Nah ini udah kita gulung, bagian ujungnya jangan lupa ditekan-tekan ya. Lalu kita rapikan seperti ini ya, kita rapikan gulungannya. Bagian yang tidak rata kita ratakan seperti ini, bisa banget teman-teman. Atau kalau kalian mau digulung lagi supaya lebih agak sedikit kecil juga boleh. Lalu kita ukur ya teman-teman, dan kita bagi menjadi 9 bagian ya. Nah setelah kita ukur kita tandai nih dengan pisau boleh, dengan spatula roti juga boleh seperti ini. Nah setelah kita bagi-bagi menjadi 9 bagian yang tandanya sudah jelas kita bikin di rotinya ini ya, jangan lupa dihitung kembali, jangan sampai kekurangan ya. Lalu kita potong. Nah potongnya caranya seperti ini teman-teman, diseset dari atas ke bawah sampai berakhir ya. Jadi nggak boleh geserannya itu, tidak boleh langsung terus menerus gitu ya, tapi harus di atas ke bawah seperti itu. Jadi dia biar rapi. Kalau kalian mau pakai benang juga bisa, tapi menurut saya pakai benang itu agak kelamaan ya. Jadi efektifnya pakai pisau kayak gini. Tapi pastikan pisau kalian itu tajam ya teman-teman. Nah kalau gulungannya masih nggak rapi, kalian bisa rapikan kembali setelah dipotong kayak gini ya, biar gulungannya makin rapi ya. Nah seperti ini. Lalu kita taruh deh di atas
loyang yang sudah kita sediakan, yang sudah kita alasin dengan baking paper juga. Seperti ini, kita tekan-tekan sedikit supaya rata, jadinya juga nanti cantik ya, seperti itu. Ini kalau ada bagian yang kurang cakep bisa dirapiin lagi. Ini yang kurang kencang misalnya ditekannya, buka-buka gitu juga bisa. Nah ini kita tekan-tekan, samain tebelnya, ketebalan rotinya kita samakan itu kayak gini ya. Nah udah kayak gini nih teman-teman, lalu kita tutup ya. Oke, ini saya kasih baking paper supaya nanti kalau dia pas dipanggang nggak berantakan banget gitu. Nah ini kita biarin dulu ya. Nah setelah kita biarkan lebih kurang setengah jam sampai 1 jam, ini jadinya kayak gini teman-teman, udah ngembang kedua kalinya, udah pada mepet satu sama yang lain kayak gini. Ini waktunya kita panggang, dipanggang di suhu 180 derajat, api bawah dulu ya teman-teman. Jangan lupa diolesin dengan susu evaporit dulu bagian atasnya, baru kita panggang. Nah jadinya seperti ini nih teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah lebih kurang 25 menit saya pakai api atas beberapa menit untuk merahin atasnya. Lalu ini setelah 20-an menit ini udah merah bawahnya, ini akan langsung saya keluarin teman-teman ya. Nanti saya akan tunggu dia set dingin dulu, baru nanti saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Nah ini karena kita pakai baking paper, enaknya tuh kayak gini nih teman-teman, langsung padat. Nah gitu ya, langsung saja ya gitu. Nah ini udah cakep banget. Oke teman-teman, kalian bisa bikin yang lebih rapi lagi ya. Nih bawahnya udah merah. Nah teman-teman, ini udah jadi. Ini kita tunggu set sebentar, lalu saya akan siapkan glaze-nya. Glaze-nya di sini saya sudah sediakan lebih kurang 50 gram cream cheese ya. Lalu di sini ada 25 gram gula halus, lalu sedikit vanilla essence. Nanti saya sudah siapkan juga kira-kira 1 sendok makan susu cair ya. Nah ini glaze-nya saya nggak kasih full di atas rotinya karena saya nggak terlalu suka yang terlalu creamy banget. Jadi saya asal ada aja ya. Jadi kayak waktu saya bikin biscoff juga ya. Oke, nah ini kita kocok dulu teman-teman. Mau pakai mixer boleh, mau pakai whisker juga boleh, tapi lebih bagusnya pakai mixer ya. Teman, ini glaze-nya udah saya bikin, udah saya kocok nih, jadinya seperti ini bentuknya. Ya, nah ini saya akan masukkan ke plastik. Terserah kalian mau plastik apa, nanti akan kayak plastik squid juga boleh banget ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, aku punya cinnamon roll itu ya, bagian atasnya dalamnya itu lembut sekali. Kalau dari samping dipencet gitu ya, kalau dari samping dipencet gitu tuh lembut banget ya. Nah kalau di atas tuh dia kriuk banget ya gitu ya. Nah ini udah jadi, ini langsung saya gunting aja ujungnya. Nah saya glaze-nya itu saya lebih senang tuh kayak gini nih teman-teman, daripada semuanya ya di glaze ya. Jadi asal di glaze aja. Kayak waktu saya bikin biscoff itu loh teman-teman, kan nggak sampai banyak banget karena saya nggak terlalu suka yang terlalu banyak apa namanya, glaze-nya gitu, karena nanti akan jadinya itu enak sih buat yang seneng manis gitu, enak banget ya. Tapi buat saya nggak terlalu suka manis, saya nggak suka ya, jadi lebih baik seperti ini aja. Nah kayak gini. Saya sempat bikin ya yang super big, jadi saya pakai cup-cup gitu, jadinya kayak gini nih teman-teman, tuh 1 cup gini, jadinya lucu banget tuh per 1 cup gini ya. Nah ini belum aku glaze, emang aku sengaja nggak aku glaze, nanti mau makan baru di glaze gitu, jadi lebih cakep ya. Kalian bisa pilih mode yang kayak gimana, mau pakai yang kayak aku gini ya, atau mau pakai yang ada yang kayak gini juga boleh, boleh banget. Nah teman-teman, saya akan kasih buka teman-teman satu, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Ini bikinan saya. Cinnamon rollnya lembut banget tuh,
lembut banget teman-teman, tapi di luarnya tuh crispy gitu ya, kaku-kaku gitu di luarnya, tapi di dalamnya itu lembut sekali. Ini rotinya lembut banget. Kita coba ya, nih tuh gitu loh. Ini kalau dikasih glaze tuh, kalau dikasih glaze tuh jadi kayak gitu tuh teman-teman. Jadi agak-agak lengket-lengket gitu makannya ya. Walaupun sebenarnya sih enak ya, cuman jadinya tambah manis ya rotinya ya. Makanya nanti kalau kalian bikin rotinya jangan terlalu banyak gula juga. Mantap. Dia di luarnya kaku, dalamnya itu lembut sekali teman-teman. Nah karena saya kasihnya banyak tuh cinnamonnya, setiap gigitan itu wangi banget. Kalau kalian bikin ini, satu rumah kalian tuh wangi banget ya. Nah kalian harus coba di rumah karena ini enak banget. Ini bukan gosong ya teman-teman, ini gulanya turun ke bawah gitu loh. Pas dimasak saking banyaknya gula palem sama gula pasir, jadi dia turun ke bawah. Paling enak tuh pakai gula palem ya. Jadi kalian pakai gula pasir tuh kombinasi aja, palemnya lebih banyak, lebih enak, percaya aku deh ya, beda banget. Nah kalian harus coba di rumah ya, jangan lupa. Dadah. Nah teman-teman, ini edisi dibuang sayang nih. Ini waktu aku bikin cinnamon rollnya yang pakai cup. Nah ini kondisinya sebelum dipanggang ya teman-teman. Nah ini udah ngembang nih, udah proofing yang kedua, udah cantik banget. Ini tinggal dimasukkan ke dalam oven seperti itu ya. Nah setelah dipanggang nantinya jadinya itu seperti ini nih teman-teman. Ya udah cakep banget. Nah, sampai di sini dulu resep cinnamon roll dari saya hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga tekan belnya supaya selalu terima notifikasi resep terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah!